Tahukah kamu, di ujung timur pegunungan Himalaya terdapat sebuah kerajaan kecil yang seolah berdiri di antara langit dan bumi. Negeri ini bernama Bhutan, tempat di mana waktu berjalan pelan dan dunia modern seperti berhenti di gerbangnya. Dikelilingi gunung-gunung tinggi, Bhutan dikenal sebagai salah satu negara paling terisolasi di dunia. Bukan karena tak mampu membuka diri, melainkan karena mereka memilih untuk hidup sederhana dan damai, jauh dari hiruk-pikuk globalisasi. Bayangkan saja, hingga tahun 1974, pintu Bhutan tertutup rapat bagi wisatawan asing. Hanya segelintir orang yang diizinkan masuk, itu pun di bawah pengawasan ketat pemerintah. Bahkan hingga kini, hanya beberapa negara saja yang memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan kecil ini. Semua itu dilakukan bukan karena kesombongan, melainkan demi menjaga kemurnian budaya dan keutuhan spiritual rakyatnya. Di Bhutan, setiap sudut tampak seperti lukisan, lembah hijau, kuil kuno, dan wajah-wajah penduduk yang selalu senyum turus. Tradisi mereka masih dijaga seperti ratusan tahun lalu, dan pengaruh dunia luar hampir tak terlihat. Disinilah nilai sejati kehidupan masih dihormati, bukan kekayaan, bukan ketenaran, melainkan keseimbangan antara manusia dan alam. Jadi, tetaplah bersama saya hingga akhir video ini, karena kita akan menyelami sebuah dunia yang nyaris tak tersentuh zaman. Negeri yang menolak modernisasi, tapi justru dikenal sebagai tempat paling bahagia di bumi. Kerajaan Bhutan. Jika kebanyakan negara di dunia mengukur kemajuan dari uang dan angka ekonomi, Bhutan memilih jalan yang berbeda. Mereka menolak konsep produk domestik bruto, PDB, dan menggantinya dengan Gross National Happiness atau GNH, kebahagiaan nasional bruto. Sebuah filosofi unik yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu bangsa bukan diukur dari seberapa kaya negaranya, tetapi seberapa bahagia rakyatnya. Kerajaan Bhutan percaya bahwa kebahagiaan adalah hak dasar setiap manusia. Mereka bahkan memiliki menteri kebahagiaan, posisi resmi di pemerintahan yang bertugas memastikan seluruh kebijakan negara berfokus pada kesejahteraan rakyat, pelestarian budaya, kelestarian lingkungan, dan tata pemerintahan yang baik. Raja Bhutan yang bijaksana pernah berkata, "Kebahagiaan rakyatku lebih penting dari kekayaan materi." Dan mereka benar-benar menjalankan itu. Bhutan adalah negara pertama di dunia yang menjadi karbon negatif. Artinya mereka menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dihasilkan. Tak ada pabrik besar, tak ada polusi industri, tak ada gedung pencakar langit yang menutup pandangan ke langit biru. Kehidupan masyarakatnya sederhana, namun damai. Mereka lebih memilih kedamaian batin daripada kemewahan duniawi. Bagi Bhutan, kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan cara hidup. Selama berabad-abad, Bhutan menutup diri dari dunia luar. Namun pada masa raja ketiganya, Jigme Dorji Wangchuck, sekitar tahun 1960-an, pintu kecil mulai terbuka. Raja ini dikenal sebagai tokoh visioner yang ingin membawa rakyatnya ke era modern, tapi tanpa mengorbankan jati diri bangsa. Pada tahun 1971, Bhutan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan beberapa tahun kemudian, turis asing mulai diizinkan masuk. Tapi bukan sembarang turis. Pemerintah menerapkan kebijakan High Value, Low Impact Tourism, atau pariwisata bernilai tinggi dengan dampak rendah. Artinya, hanya wisatawan yang benar-benar menghargai budaya dan alam Bhutan yang boleh datang, dan mereka harus membayar biaya tinggi demi menjaga kelestarian negeri ini. Hingga kini, akses ke Bhutan masih sangat terbatas. Bandara Internasional Paro, satu-satunya bandara internasional di negara itu, dikenal sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia. Pesawat harus bermanuver zigzag di antara gunung sebelum mendarat di landasan yang hanya sepanjang 1,2 km. Hanya segelintir pilot di dunia yang memiliki izin untuk mendarat di sana.
Semua ini mencerminkan satu hal. Bhutan memang membuka diri, tapi tetap dalam kendali. Mereka ingin maju, namun tanpa mengorbankan jati diri. Sebuah keseimbangan langka antara tradisi dan modernitas yang sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Bhutan dikenal sebagai negeri spiritual, di mana doa dan kabut pagi berpadu menjadi satu. Mayoritas penduduknya menganut Buddhisme Vajrayana, bentuk ajaran Buddha yang penuh simbol dan kedalaman filosofi. Di negara ini, setiap rumah, setiap gunung, bahkan setiap jembatan terasa memiliki jiwa. Salah satu ikon paling terkenal adalah biara Taksang, atau yang dikenal sebagai Tiger's Nest Monastery. Biara ini berdiri megah di tebing setinggi 3.000 meter di atas lembah Paro, seolah menempel di langit. Legenda mengatakan, Guru Padmasambhava, pembawa ajaran Buddha ke Bhutan, terbang ke tempat ini di atas punggung seekor harimau betina. Di gua kecil yang kini menjadi biara, beliau bermeditasi selama 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, dan 3 jam. Hingga kini, ribuan peziarah dari seluruh dunia datang untuk mendaki gunung menuju biara tersebut. Meski jalannya berat dan curam, banyak yang mengatakan bahwa kelelahan itu terbayar lunas ketika mereka sampai di puncak dan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di seluruh Bhutan, terdapat ribuan biksu dan biarawati yang hidup sederhana, bangun sebelum fajar, berdoa, bermeditasi, dan mengabdi pada masyarakat. Bagi mereka, kemewahan dunia tidak berarti apa-apa dibanding ketenangan hati. Inilah Bhutan, negeri di mana spiritualitas menjadi napas kehidupan sehari-hari. Bhutan adalah satu dari sedikit negara di dunia yang benar-benar hidup selaras dengan alam. Konstitusi mereka bahkan mewajibkan minimal 60% wilayahnya tetap tertutup hutan selamanya. Hasilnya, udara bersih, sungai jernih, dan hutan lebat yang menjadi rumah bagi harimau Bengal, panda merah, serta macan tutul salju yang langka. Kehidupan masyarakat Bhutan pun sangat menghargai semua makhluk hidup. Pembunuhan hewan untuk makanan dilarang keras. Daging yang ada di negara ini diimpor dari India, karena membunuh makhluk hidup dianggap melanggar prinsip kasih sayang Buddha. Bahkan anjing-anjing liar di Bhutan tidak diusir atau disakiti. Mereka diberi makan dan dilindungi. Yang menarik, masyarakat Bhutan bersifat matrilenial. Artinya, garis keturunan dan warisan keluarga mengikuti pihak perempuan. Perempuan di sana memiliki posisi sosial dan ekonomi yang kuat, dan banyak yang menduduki jabatan penting di pemerintahan. Semua hal ini membentuk wajah Bhutan yang damai, bersih, dan bahagia. Negeri kecil yang menolak keserakahan dunia, tapi memberi pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menghargai apa yang kita miliki.